Nah, apa yang kita lakukan setelah selesai seperti ini? Penanganannya adalah dengan menggunakan VitaStress. Karena saya waktunya nggak sempat hari ini, mungkin besok pagi akan saya belikan VitaStress. Penggunaan VitaStress adalah 3 hari berturut-turut lewat minum ataupun makan. Tapi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur ternak dimanapun Anda berada ya, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di alam nyata maupun alam gaib ya. Ini mohon maaf dulur, akhir-akhir ini saya nggak balas komen, terus jarang upload video. Itu pun video-video yang baru tak upload yang tentang broiler itu video stok lama sekali, dan baru sempat upload. Berkenaan apa? Alhamdulillah acara di rumah sudah clear, sudah selesai. Alhamdulillah akad tanggal 7 Januari juga, alhamdulillah akad saya alhamdulillah juga sudah selesai dan lancar berkat doa-doa dulur-dulur semuanya. Terus ngunduh mantu di rumah tanggal 12 kemarin juga alhamdulillah lancar. Dan terima kasih saya ucapkan bagi Mas Denny sama kawannya, satunya lupa saya namanya, jaketnya malah ketinggalan, orang tak kokon gowo kayak. Yang sudah datang jauh-jauh dari sini. Pokoknya semua dulur subscriber maupun dulur-dulur mitra ternak semuanya sudah datang ke rumah, saya ucapkan terima kasih. Dan yang mendoakan dari jauh karena keadaan jarak tempuh dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih, doa dan restunya, alhamdulillah acara sudah lancar. Nah, mau apa sih yang saya akhirnya terbesit, oh saya harus mengangkat satu video tentang apa. Ketika kita ada acara, otomatis yang acaranya besar, otomatis ini sebenarnya ini sudah dikit orang ya. Tadinya itu ramai banget di sini. Otomatis apa yang sangat kita khawatirkan adalah para penghasil rupiah kita yang di belakang itu stres nggak mas dan sebagainya. Saya akan membahas bagaimana sih caranya supaya walaupun ada keramaian, walaupun banyak asap ini seperti ini, panas dan sebagainya, produksi telurnya masih relatif terjaga. Kenapa saya bilang seperti itu nanti akan kita bahas di tengah-tengah video. Karena apa rekan-rekan, tidak bisa dipungkiri bahwa jenis apapun itu, terutama memang unggas seperti ini, itu sangat riskan sekali. Apabila ada keramaian bisa menimbulkan stres. Di sini ada isinya. Nah, nih di sini tetap ada isinya. Nah, alhamdulillah juga masih berproduksi. Nah, di pinggir, nah di pojok itu, tuh di pojok bawah sana, alhamdulillah masih berproduksi. Nah, terus bagaimana mas cara menyeting? Sebenarnya rekan-rekan, kalau rekan-rekan mau bagus, ini sebenarnya tidak ditutup dengan waring seperti ini. Ini harusnya ditutup dengan terpal. Jadi tutup rata. Gunanya apa? Gunanya untuk ayam ini nggak melihat banyak orang lalu lalang, dan orang itu juga nggak banyak yang kepo. Tapi kalau kita kepo itu maksudnya penasaran pengen lihat gitu loh. Bukan kita pelit atau apa, tetapi kita harus menjaga ayamnya itu. Ini saya pagar seperti ini karena kemarin nggak ada terpal, adanya bahan ini sebenarnya bisa juga diterpal karena saya pikir cukup lah. Kenapa saya bilang cukup? Karena dia sudah terbiasa dengan suara bising. Cuma rekan-rekan perhatikan, ketika rekan-rekan punya kandang ayam petelur baterai seperti ini, terus ada orang yang melihat sebagian besar, entah itu apa ya, saya mengamati beberapa waktu ini, ketika ada orang yang ke kandang orang asing, tapi sebagian kecil loh ya, orang-orang tertentu, saya nggak paham apa dia punya ilmu apa nggak ngerti, ayamnya ini stres, banyak yang keluar cepat gitu. Jam makan siang, tapi belum sempet karena saya baru kelar beres-beres. Nah seperti ini, saya lewat di tengah lalu lalang, ayam ini akan terbiasa karena saya yang memberi makan dan saya juga sering di sini, jadi wes terbiasa lah. Tapi ketika ada orang asing masuk dan ayamnya ini belum terbiasa melihat orang itu ya, otomatis dia akan kaget atau stres. Jadi bisa cepat semuanya bisa buka. Hoi, nah manut, loh, hoi, menang-menang, Arab video gitu.
Nah seperti ini. Telur otomatis kan telur berkurang. Wajar karena stres. Nih, jadi telur berkurang banyak. Nah, berkurang banyak dari produksi biasanya. Tetapi tidak se ekstrim yang kalau tidak kita kasih penghalang seperti ini. Saya yakin kalau nggak tak halang-halangi, ya iso stres kabeh. Nah, apa yang kita lakukan setelah selesai seperti ini? Penanganannya adalah dengan menggunakan VitaStress. Karena saya waktunya nggak sempat hari ini, mungkin besok pagi akan saya belikan VitaStress. Penggunaan VitaStress adalah 3 hari berturut-turut lewat minum ataupun pakan. Tapi saya selama ini senangnya, seleranya kalau aplikasikan vitamin atau apapun saya gunakan melewati pakan ayam, bukan melalui air minum. Karena kalau kalau air minum rekan-rekan, nah kayak gini enggak 1 hari habis, jadi mubazir kalau bagi saya, kebuang sia-sia. Saya lewatkan pakan, enggak masalah, sama aja. Nanti juga akan terserap juga oleh sistem pencernaan daripada sang ayam-ayam tersebut. Nah, oke, ini kita tengok ayam-ayam kita alhamdulillah masih tertata rapi. Nah, sebagian sini yang genetik kumpulan genetik kita. Nah, yang sini yang sudah produksi. Memang menurun rekan-rekan produksinya, tetapi nggak apa-apa, mau gimana lagi, karena ya kandang saya cuma di belakang rumah. Kenapa sih menurun? Lah banyak banget loh penghasil asap, orang lalu lalang, apalagi suara-suara musik yang sangat kencang dan sebagainya, orang-orang asing terlihat dimanapun. Lah itu bukan orang asing, itu bojoku itu. Wis ndek bojo rek saiki. Nanti kalau masalah berhubungan dengan pembelian itu nyonyanya itu. Ya Rayang. Walah gaya deh. Itu rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan punya hajat yang otomatis itu menimbulkan kerumunan banyak atau banyak orang yang berkumpul, baik sanak famili ataupun orang yang disuruh rewang. Nah, itu penanganannya. Ini sebenarnya yang lebih tepat adalah terpal, tutup spread. Kenapa nggak tak terpal? Saya sudah ada ini Zizi. Nah, udah ada. Tuh. Udah ada ini. Nah, ini kalau tak buka. Nah, ini sudah jadi tirai menutupi kandangnya. Nah, akhirnya saya pakai pagar supaya orang yang ke dalam sini itu terbatasi, tidak semua orang. Nah, ketika kita sibuk rekan-rekan, otomatis kan nggak mungkin ya, apalagi kita yang punya hajat, terus nggak mungkin sempat kita untuk ngurusin ayam ini. Nah, percayakan kepada orang yang memang sudah pernah merawat ayam ataupun sehati. Nah, ini kemarin tak pasang nih karo Insinyur Bayu, tapi malah meriang wonge, mbuh meriang tenan mbuh apa. Besok kita jenguk ya, kita doakan dia sembuh. Tetapi walaupun toh kita pasrahkan, gini rekan-rekan, namanya barang pakaian kita, maksudnya barang rawatan kita, kalau dipasrahkan di orang lain itu tetap saja. Tapi ada juga sebagian orang yang merasakan ketika dia itu merawatnya dengan sepenuh hati. Gini maksud saya, kamu punya karyawan, itu harus rekan-rekan nilai mana yang mengerjakan dengan tulus apa enggak. Ketika kita berurusan dengan banyak nyawa seperti ini, kita enggak main perasaan ikhlas, morat marit, pasti ayamnya banyak yang mati dan sebagainya. Tetapi kalau orangnya itu sehati klik, ya insya Allah akan terawat dengan baik. Banyak asem, kebule malah bakar-bakar. Saya nih, saya aja sampai watuk-watuk seperti ini, apalagi ayam-ayam dengan sirkulasi yang sumpek seperti ini. Nah, untungnya aja masih maksud saya masih terawat, masih ya untungnya masih nelor masih ini, masih sehat lah istilahnya. Nah, ini tapi banyak sebagian yang lepas rekan-rekan.
Ya seperti ini wujudnya kalau di kandang baterai, otomatis kusam karena dia nggak pernah mandi tanah, otomatis ekornya juga rusak karena ketatap-tatap kalau dia muter ketatap ini. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala, dan intinya itu cara untuk meredam stres ayam ketika kita punya hajat, ketika kita punya acara dan banyak orang, terus berinsik dan sebagainya, banyak orang asing. Udahlah, percaya sama saya, kalau nggak diginikin pasti bubar stres. Itu yang kita takutin. Ya ini berapa meter jaraknya tempat masak dari kandang ini. Alhamdulillah masih mau bertelur walaupun menurun sekitar 30%, tapi nggak apa-apa lah. Ini menurun banyak banget. Tetapi nanti apa yang akan kita lakukan yaitu tadi kita gunakan Vitastress. Namanya jenenge wes Vitastress, vitamin untuk mengobati stres. Nah itu perlu. Nanti kita gunakan itu selama 3 hari berturut-turut. Setelah selesai kita kasih pakan yang bagus, yang protein tinggi lah. Kalau masih dirasa kurang, baru hantam dengan Fortevit. Tapi saya maunya yang bertahap. Tapi kalau mau dia hantam langsung Fortevit kasihan, karena saya mau pakai ayam ini masih skala panjang. Kalau saya mau ngejar produksi, hajar Fortevit terus, tapi otomatis ayam itu rusak. Sama halnya kita ngarbit, istilahnya dikarbit lah modelnya beternaknya. Saya nggak mau seperti itu. Tapi yang penting produksinya 70%, terus 70 sampai 80 itu udah sangat istimewa banget. 70% aja kalau untuk ayam kampung ini sudah dikatakan sudah istimewa banget lah. Sudah banyak untung istilahnya. Oke, jadi gitu dulu rekan-rekan, dulur semuanya. Alhamdulillah, terima kasih doa supportnya. Alhamdulillah sekarang sudah nggak sendirian lagi, sudah ada kawan hidupnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Istimewir.